Ya, Oke, baik. Ya, saudara, kita pagi ini kembali mau melanjutkan untuk membahas tentang kompak yang sejati. Nah, saudara, tahun ini ya kita sesuai dengan fokus kita mau berada di dalam kompak sejati sehingga kita dapat bertumbuh bersama-sama. Nah, saudara, kompak yang sejati akan dapat saudara berjalan dengan baik kalau kita menjadi pribadi dan kompak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara, kita mau mempraktekkan hidup dan kompak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kita sudah bahas ini minggu lalu, tetapi saya mau kembali menekankan bagaimana kita secara pribadi dan secara komunitas kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kita mau lihat dulu saudara ayatnya, apakah secara pribadi dan secara komunitas kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, di sini ketika ya 7 orang diaken dipilih, dikatakan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, dikatakan Stefanus itu seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Jadi, ini berbicara tentang secara pribadi seorang diaken itu perlu penuh dengan Roh Kudus, ya. Nah, saudara, ini penting. Secara pribadi kita perlu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau enggak, kita enggak bisa menjalankan kekristenan kita. Tapi enggak cukup hanya pribadi perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Efesus 5 ayat 18 sampai ayat 19, nah ini minggu lalu kita sudah membahas ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, kata kamu di sini, saudara, itu adalah jamak. Ya, hendaklah kamu bersama-sama di dalam komunitas penuh dengan Roh. Ya, jadi bukan hanya pribadi perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, kita perlu penuh dengan Roh Kudus di dalam komunitas. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Nah, ini dia saudara. Kalau kita penuh Roh Kudus di dalam komunitas, kita bisa mempraktekkan ya seorang kepada yang lain, di mana kita bisa saling membangun, ya kita bisa minum di dalam tubuh Kristus itu, sehingga ya kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa di dalam komunitas itu, di mana komunitas itu penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi secara pribadi kita perlu penuh Roh Kudus, tapi juga secara komunitas kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau dua dimensi ini kita alami tiap hari, ya, kita alami saudara, ya, sesering mungkin, maka kita akan saudara menjadi pribadi yang bertumbuh luar biasa. Nah, banyak orang Kristen hanya menekankan penuh Roh Kudus secara pribadi, tapi mereka nggak pernah penuh Roh Kudus di dalam komunitas, itu tidak lengkap. Mereka tidak bisa saling memberi minum seorang akan yang lain di dalam tubuh Kristus. Ya, tapi kalau orang hanya menekankan penuh Roh Kudus di dalam komunitas, tapi tidak penuh Roh Kudus secara pribadi, juga tidak seimbang. Ya, makanya
banyak orang ya dia saudara tidak bertumbuh juga karena dia secara pribadi tidak mempraktekkan kepenuhan Roh Kudus, hanya mengandalkan penuh Roh Kudus di dalam komunitas. Jadi dua dimensi ini harus seimbang kita alami. Nah, kita lanjut sekarang. Apa itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, nah kata penuh dengan roh itu adalah saudara sebuah perintah. Ini bukan sebuah usul, bukan sebuah saran. Ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ini perintah, berarti kita mesti taati, saudara. Ya, kalau kita tidak taat, ya kita dipertanyakan, benarkah kita percaya Yesus adalah Tuhan Raja kita? Ya, kalau dia Raja, dia Tuhan kita, pasti kita mau taat kepada perintahnya. Nah, kemudian yang kedua, saudara, kata penuh dengan roh, ya kata kerja pasifnya, ini adalah ya menunjukkan waktu yang berulang-ulang dan terus-menerus. Jadi kita perlu penuh dengan roh terus-terusan, saudara. Bukan hanya suatu event, bukan hanya suatu waktu. Ya, jadi kita penuh dengan roh, bukan sebuah event yang sekali kita sudah alami, lalu kita nggak perlu lagi penuh dengan roh. Nah, ini keliru, saudara. Ya, ada orang yang berpikir, oh saya udah pernah penuh Roh Kudus. Kapan? Waktu CG, ya, udah pernah. Ya, saudara, nggak begitu. Kita perlu terus-terusan penuh Roh Kudus. Ada orang yang berpikir gini, kemarin saya sudah penuh Roh Kudus. Oh, penuh sekali. Jadi hari ini saya cukup. Karena kemarin udah penuh. Ya kan? Hari ini saya cukup. Enggak. Saudara, kemarin saudara penuh Roh Kudus, hari ini saudara masih terus penuh, harus penuh dengan Roh Kudus ya. Jadi penuh Roh Kudus itu terus-terusan. Nah, ini penting saudara. Ya, kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, ya apa akibatnya saudara? Next kita lihat. Nah, sekarang kita mau lihat mengapa kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, karena ini janji Yesus, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, tetapi sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus, saudara? Sebab ya, Roh Kudus itu adalah penolong yang lain, yang diutus, ya, yang diutus saudaraku oleh Bapa. Ya, jadi Bapa ya mengutus seorang penolong yang lain, ya, another comforter. Ya, jadi dia disebut penolong yang lain. Nah, kata yang lain, saudara, itu menggunakan bahasa Yunani kata alos. Ya, alos itu artinya, saudara, seseorang yang lain dengan fungsi yang sama, dengan peranan yang sama. Jadi, kata penolong yang lain itu artinya gini, saudara. Ya, artinya nanti ya Bapak akan mengutus seorang pribadi yang lain, ya, tapi dia punya fungsi yang sama dengan Yesus. Ya, jadi Yesus adalah penolongnya murid-murid sebelumnya.
Ya, Yesus itu penolong. Nah, kata penolong, parakletos, saudara, itu artinya pendamping. Pendamping itu gini, saudara, seseorang yang berdiri di sebelah, ya, untuk menolong orang, ya, yang ada di sebelahnya, untuk melakukan apa yang orang itu tidak bisa lakukan, saudara. Itulah pendamping. Ya, jadi kita butuh pendamping, atau dari kata pendamping kita bisa ganti menjadi seorang, ya, mentor, ya, atau kita bisa ganti dengan kata rabi, ya, seorang rabi, ya, rabi yang lain. Rabi itu adalah, saudara, seorang mentor, ya. Kita pemagangnya seorang rabi. Zaman dulu, saudara, ya, murid-murid itu, ya, itu dimuridkan oleh seorang rabi. Nah, rabi itu artinya adalah guru kehidupan. Jadi zaman dulu belum ada universitas, saudara, ya, semua proses belajar itu dipelajari dari seorang rabi. Ya, rabi itu disebut guru kehidupan. Ya, jadi apa aja kita bisa belajar dari rabi itu, saudara. Ya, kita zaman dulu kalau mereka mau belajar matematik bisa belajar dari gurunya. Ya, mau belajar jadi suami yang baik, belajar dari gurunya. Ya, mau belajar menjadi bapak yang baik, belajar dari gurunya. Nah, gurunya itu disebut guru kehidupan atau pendamping, saudara. Ya, dia mendampingi, lihat gambar ini. Ya, dia mendampingi dua orang ini, ya, untuk supaya mereka bisa belajar, ya, menjadi muridnya. Nah, itulah kata penolong, saudara, artinya. Nah, dulu waktu Roh Kudus belum datang, saudara, Yesus mendampingi murid-muridnya. Ya, Yesus menjadi penolong dari murid-muridnya. Ya, nah, murid-muridnya bingung ketika Yesus bilang, "Aku akan pergi kepada Bapa." Jadi mereka, ya, sangat apa, saudara, sedih, ya, karena nanti kalau Yesus pergi menghilang tidak ada lagi, wow, siapa yang mendampingi kami, siapa yang jadi rabi kami, siapa yang mengajar kami, ya. Jadi murid-murid bingung, saudara. Nah, Yesus bilang jangan bingung, ya, sebab kalau aku pergi, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang pendamping yang lain. Nah, pendamping yang lain ini adalah Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kudus menggantikan, ya, menggantikan Yesus, ya, dalam memuridkan murid-muridnya, ya, setelah Yesus pergi kepada Bapa. Jadi, saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa dimuridkan, saudara. Nggak bisa. Jadi Roh Kudus itu harus berada di dalam diri kita supaya sekarang Yesus yang tidak lagi dalam bentuk tubuh, dia dalam bentuk roh, ada di dalam diri kita, saudara. Supaya Yesus bisa melalui Roh Kudus memuridkan kita, saudara. Sehingga sekarang pemuridannya bisa berlangsung, ya, 24 jam. Kalau dulu pemuritan itu berlangsungnya, saudara, ya, tergantung kepada Yesus. Yesus masih dalam bentuk, ya, tubuh, ya, dia terbatas oleh ruang dan waktu, ya, sehingga pemuritannya belum bisa berlangsung 24 jam, saudara. Ya, tapi sekarang beda. Yesus ada di dalam kita. Karena ketika Roh Kudus berdiam di dalam kita, ya, itu artinya Allah Tritunggal itu berada di dalam kita, saudara. Dan Yesus berada di dalam kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Dia menolong kita. Dia, saudaraku, ya, mendampingi kita, menjadi rabi kita, menjadi guru kehidupan kita. Jadi tanpa Roh Kudus, saudara, kita tidak bisa apa, saudara,
ya mengalami pemuritan. Makanya kita mesti dipenuhi oleh Roh Kudus supaya pemuritan itu terjadi dalam hidup kita, Saudara. Ya, nah ini penting sekali. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi apa artinya dipenuhi dengan Roh Kudus? Nah, kembali saya mau mengulangi Saudara supaya kita semakin mengerti, ya. Untuk dipenuhi Roh Kudus, Saudara, ya kita mesti mengerti ya apa yang Alkitab ajarkan, ya. Nah, untuk kita dipenuhi Roh Kudus, kita mesti dibaptis dalam Roh, ya, dibaptis dalam Roh sehingga kita dipenuhi Roh. Nah, kalau kita udah dipenuhi Roh, kita baru bisa digerakkan dan dipimpin oleh Roh. Nah, ini penting ya, Saudara. Makanya kita mesti mencari baptisan Roh, ya. Ini penting, Saudara. Dibaptis dalam Roh itu artinya, Saudara, dicelupkan ke dalam Roh, ya. Itu bahasa aslinya, dibaptis dalam Roh. Nah, Saudara, di dalam Yehezkiel 47 itu menggambarkan tentang baptisan Roh. Ya, Yehezkiel, ya lihat gambarnya, Saudara, itu disuruh Tuhan, ya, mengikuti aliran air atau sungai air yang keluar dari bait Allah, ya, untuk dia terus berjalan semakin dalam sampai dia tenggelam, Saudara. Nah, waktu dia tenggelam itulah dia dibaptis ke dalam Roh, ya. Nah, kita jangan hanya, saudaraku, berada di sungai itu semata kaki, jangan. Kalau semata kaki hanya 5% dari hidup kita yang dikuasai oleh Roh Kudus, Saudara. Ya, kalau selutut mungkin hanya 20% hidup kita dikuasai Roh Kudus, yang lainnya masih dikuasai oleh kekuatan daging, ya. Nah, atau kita jangan hanya sepinggang, 50% hidup kita dikuasai Roh Kudus, ditenggelamkan dalam Roh Kudus, yang 50% masih berada di luar air, Saudara. Ya, nah Tuhan mau kita tenggelam, blek 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 tenggelam. Nah, inilah dibaptis Roh Kudus, dicelupkan ke dalam Roh Kudus, ya. Jadi Saudara, waktu kita dicelupkan ke dalam Roh Kudus, Saudara, ya, itu pengalaman pertama dicelupkan ke dalam Roh Kudus, ya, itu adalah pengalaman sekali aja, dibaptis ke dalam Roh, ya, seperti, ya, Saudara, baptisan air hanya sekali saja, tapi makna baptisan air perlu dihayati terus-terusan. Demikian juga kita dibaptis dalam Roh hanya sekali saja. Waktu pertama kali kita dicelup ke dalam air, blek 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 blek, kita penuh dengan Roh Kudus. Tapi kita harus terus-menerus tenggelam di dalam Roh, ya. Tuhan mau Yehezkiel terus-menerus berenang, Saudara. Ya, nah Tuhan mau kita berenang, terus tenggelam dalam Roh, ya, in the Spirit. Ini yang kalau Saudara lihat, Yesus juga secara manusia mengalami ini. Ya, ketika Yesus, ya, berpuasa pergi ke padang gurun, ya, dikatakan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi kemudian setelah dia selesai puasa 40 hari 40 malam, dikatakan in the Spirit, di dalam Roh, ya, di dalam kuasa Roh, Yesus, saudaraku, kembali ke Galilea, ya. Nah, jadi saudara, kita juga mesti hidupnya dipenuhi Roh Kudus terus-terusan, ya, seperti gambar ini, saudara. Kalau orang ini terus tenggelam di dalam air, Yehezkiel tenggelam dalam air terus, maka sekarang air itu yang menggerakkan dia. Ya, dia nggak pakai kekuatan sendiri lagi.
maka air itu yang menggerakkan dia. Nah, kalau air itu menggerakkan dia, saudara, dia dipimpin oleh air itu. Demikianlah kita perlu digerakkan, dipimpin oleh Roh. Nah, kalau kita udah dipimpin oleh Roh, saudara, maka kita nanti menghasilkan buah-buah Roh, ya, menghasilkan buah Roh, ya. Nah, seperti Yehezkiel, dia dipimpin, digerakkan oleh air itu, ya, dia pergi ke tempat-tempat di mana ada banyak pohon di situ, saudara. Ya, pohon-pohon itu menggambarkan kehidupan yang berbuah, karena ada buah-buah muncul di pohon-pohon itu, ada kehidupan, saudara, dan ada buah. Kalau kita, saudara, dipimpin Roh, digerakkan oleh Roh, kita menghasilkan buah Roh. Dan bukan hanya itu, saudaraku, Yehezkiel dibawa ke tempat-tempat di mana ada banyak ikannya, saudara. Ya, di situ ada jiwa-jiwa yang, saudaraku, dia akan temukan. Kalau kita, saudaraku, dibaptis Roh Kudus dan terus dipenuhi Roh Kudus, ya, maka kita akan dibawa oleh Roh Kudus untuk menggenapi, ya, janji Tuhan. Kamu akan menjadi saksi baik di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, ya. Jadi itulah pentingnya, saudaraku, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Nah, saudara, ini juga digambarkan dengan ritual penyelaman orang Yahudi yang disebut mikvah. Ya, orang Yahudi itu, saudara, kalau dia, ya, tubuhnya najis, saudara, misalnya dia kepegang apa, saudara, kepegang mayat, ya, dia mesti mandi, saudara. Dia mesti melakukan ritual penyelaman, ya, di mana dia dicelup ke dalam air, saudara. Blok, 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 ya, sehingga terjadi apa, saudara? Penyucian, ya, terjadi penyucian. Nah, ini maknanya adalah kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mandi di dalam, saudaraku, ya, Roh Kudus itu, maka terjadi penyucian dalam hidup kita. Ya, maka, saudara, kedagingan kita, ya, akan dimatikan perbuatan-perbuatannya. Sehingga kalau kedagingan kita mati, saudara, maka kita makin hidup kudus. Itu sebabnya, saudara, mari, ya, kita mau terus-menerus dipenuhi dengan Roh. Tanpa dipenuhi dengan Roh, kita nggak bisa digerakkan, dipimpin oleh Roh. Kita nggak bisa didampingi oleh Roh. Kita tidak bisa dimentor oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa mengadakan pemuritan, saudara, kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh. Ya, nah, kembali yang terakhir, next kita akan lihat sekarang, saudara. Nah, Paulus memberikan kontras sekaligus analogi, ya, orang yang dipenuhi dengan Roh. Ya, dia mengkontraskan sekaligus menganalogikan, ya, orang yang penuh Roh dengan orang yang mabuk oleh anggur. Ya, kalau kita, saudaraku, ya, mabuk oleh anggur, kita dipenuhi oleh apa, saudara? Dipenuhi oleh alkohol. Ya, ketika kita dipenuhi oleh alkohol, apa yang terjadi, saudara? Maka seluruh, ya, hidup kita, ya, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kata-kata kita, tindakan kita, ya, termasuk tubuh kita akan dipengaruhi oleh alkohol itu. Sehingga hidup kita jadi aneh, ya kan? Kalau orang dikuasai oleh alkohol, pikirannya ngaco, saudara. Maka dia, saudara, mikir yang aneh-aneh, saudara. Ya, atau dia lupa sama kenyataan hidup yang dia ingat, ya, hal-hal yang nggak masuk akal, saudara. Ya, itu kalau orang dipengaruhi alkohol. Ya, nah, bukan hanya itu, saudara. Perasaannya juga perasaan yang ekstatik, ya. Wah, mungkin dia berpikir, I believe I can fly. Ya, saudara.
dia menjadi aneh perasaannya. Kemudian saudara, bukan hanya itu, kehendaknya ya dikuasai oleh alkohol itu, sehingga kehendaknya nggak normal. Ya, terus apalagi saudara, kata-katanya ngaco-ngaco, ya kan? Kata-katanya nggak tahu dia ngomong apa gitu kan. Nah, termasuk kemudian tindakannya, jalannya mulai miring, tubuhnya saudaraku dikuasai. Nah, ini kontrasnya saudara, tapi sekaligus analogi juga, kalau orang dikuasai oleh anggur yang dari surga. Ya, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka saudara, Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya. Roh Kudus menguasai pikiran kita, sehingga pikiran kita ya bukan pikiran yang berdosa lagi. Pikiran kita pikirannya Roh Kudus, pikirannya Kristus, pikiran yang benar, pikiran ya yang berisi kebenaran, saudara. Ya. Nah, bagaimana dengan perasaan kita? Perasaan kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga ya yang ada adalah perasaan-perasaan yang kudus, saudara. Ya, perasaan kita adalah apa? Damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, saudara. Wow, ya. Nah, bukan hanya itu, saudara. Ya, kehendak kita sekarang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita siap melakukan kehendak Allah. Ya, nah, bukan hanya itu, saudara. Ya, tindakan kita pastilah tindakan yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, sehingga lahir nanti buah roh, ya kan? Lahir perbuatan-perbuatan roh, bukan perbuatan-perbuatan daging. Bahkan perbuatan-perbuatan daging dimatikan, saudara, ketika kita penuh dengan roh. Nah, waktu kita penuh dengan roh, bukan hanya itu, saudara. Nah, kata-kata kita diurapi, sehingga mengeluarkan kata-kata yang diilhami oleh Roh Kudus, saudaraku. Nah, itulah salah satunya bahasa roh, ya. Maka kata-kata kita yang keluar itu apa, saudara? Kata-kata pujian, kata-kata yang saudaraku mengekspresikan penyembahan kita, ya. Maka dia bilang ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Ya, kita bisa menyanyikan mazmur atau mengucapkannya kalau kita nggak bisa menyanyikannya. Ya, mazmur itu adalah apa, saudara? Ya, mazmur itu adalah ya firman Tuhan yang dinyanyikan. Ya, nah mazmur itu adalah pengalaman yang dialami ya oleh penulisnya, saudara. Ya, di mana dia menyanyikan pengalaman dia dengan Tuhan. Pengalaman dia, saudaraku, dalam pengenalannya akan Allah. Ya, jadi kalau kita penuh Roh Kudus, kita juga bisa menulis mazmur kita. Ya, firman Tuhan yang kita alami, saudaraku, kita nyanyikan. Ya, kidung puji-pujian. Nah, ini nyanyian-nyanyian yang udah diciptakan, saudaraku. Ya, diciptakan oleh manusia. Ya, kita juga ya ketika nyanyikan itu, wow, ya nyanyian itu indah sekali, saudara. Ya, bahkan nyanyian rohani. Nah, ini dalam bahasa aslinya mengacu kepada nyanyian dalam roh, nyanyian dengan bahasa roh, saudara. Makanya kita mesti penuh Roh Kudus ya, supaya kita juga menyanyikan nyanyian rohani, nyanyian dalam roh, saudara ya. Nah, ini menguatkan iman kita, membangun iman kita. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kalau kita penuh roh, saudara, maka kita akan bersorak, bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kepada Allah ya dan Bapa kita. Nah, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, yang keluar dari mulut kita apa, saudara? Ucapan syukur. Ya. Dan ketika kita mengucap syukur, saudara,
kita semakin sadar akan hadirat Tuhan. Ya, makanya kalau kita saudara penuh Roh Kudus ayat 21 dikatakan dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Wow. Ya, kita akan takut akan Tuhan, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus. Nah, takut akan Tuhan adalah, saudara, ya, kesadaran akan hadirat Kristus, ya, yang menyebabkan kita, saudara, nggak berani sembarangan berbuat dosa. Ya, kenapa, saudara? Karena kita hormat akan hadirat Kristus. Kita, saudara, pasti akan melakukan apapun di hadirat Tuhan. Ya, dan kita nggak berani sembarangan, saudaraku, berdosa. Nah, inilah, saudaraku, dahsyatnya kalau kita penuh dengan roh. Kalau kita penuh dengan roh, saudara, barulah suami istri bisa mempraktekkan covenant life. Kalau kita penuh Roh Kudus, selanjutnya dijelaskan, barulah orang tua bisa, ya, mengayomi anaknya dan memuridkan anak-anaknya, dan anak-anak tunduk dan hormat kepada orang tuanya. Kalau kita penuh dengan roh, barulah, saudara, kita bapak-bapak tidak akan menyakiti hati anak-anaknya, ya, tapi kita sebaliknya mendidik anak-anak kita dalam jalan-jalan Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, ya, barulah kita bisa melakukan peperangan rohani, ya, peperangan rohani. Barulah keluarga kita akan mengalami pemulihan. Nah, saudara, mari kita mau semangat terus hidup penuh dengan roh. Mari kita praktekkan mulai hari ini terus kita penuh dengan roh. Nah, minggu depan, saudara, kita akan belajar satu dimensi lagi, ya, bukan hanya penuh dengan roh, tapi, saudara, Kolose ayat paralelnya, Efesus pasal 5 menjelaskan kita mesti penuh dengan firman. Ya, penuh dengan roh itu paralelnya harus penuh dengan firman. Nah, banyak orang karismatik penuh roh saja, ya, tidak penuh firman, ya, itu nggak lengkap, ya. Tapi ada juga orang-orang yang menekankan penuh firman, belajar firman, tapi dia nggak penuh dengan roh, tidak lengkap, saudara. Nah, karena itu mari, ya, minggu depan kita akan lanjut lagi membahas tentang penuh dengan firman. Tuhan memberkati, mari kita terus semangat, kita mau praktek hal ini, saudara. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan beberapa waktu ini. Saya serahkan ke teman-teman yang bertugas. Ya, silakan. Thank you Kak Edi buat penjelasannya. Eh, apakah ada yang mau bertanya? Oke, oke, masih ada yang mau bertanya? Kalau masih ada, saya persilakan. Ya, kalau tidak ada berarti udah jelas dan tinggal praktek, ya. Ya, Oke, mungkin nggak ada ya Kak Edi ya. Berarti tinggal prakteknya aja berarti. baik. Jadi jangan lupa, ya, secara pribadi kita perlu dipenuhi Roh Kudus, juga secara komunitas di Kompak, di Komsel, kita terus belajar saling memberi minum seorang akan yang lain. Oke, baik. Ya, nanti minggu depan kita lanjut, ya, nanti menggunakan video kita akan belajar bagaimana kita penuh dengan firman, ya. Tuhan memberkati, sampai ketemu. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Edi. Oke, sampai Terima kasih ketemu Bang. besok ya teman-teman semuanya. Terima kasih.